Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan terkait dengan marketing communication. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Saya Aisyah Denita Anggraini dengan akhiran NIM 455. Saya Anissa Senak Fariha, NIM akhir 169. Saya Zaria Karunia Utami dengan NIM akhir 365. Oke, masuk ke materi. Next. Sebelum masuk ke langkah-langkah, dalam bauran pemasaran atau marketing mix ini, atau yang disebut promosi, terdiri dari dua aspek utama, yaitu komunikasi dan tindakan promosi penjualan. Komunikasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan meyakinkan audiens merek dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan tindakan promosi penjualan adalah upaya jangka pendek untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam perencanaan komunikasi. Jadi konsep komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication merupakan koordinasi semua saluran komunikasi baik offline maupun online agar pesan yang disampaikan konsisten dan jelas. Sementara manajemen pengalaman pelanggan atau customer experience management fokus pada integrasi sumber daya perusahaan sepanjang perjalanan pelanggan. Implementasi ini cukup kompleks karena melibatkan banyak saluran dan karyawan bahkan sejak kontak pertama dengan pelanggan. Adapun proses perencanaan komunikasi yang ada pada gambar di samping itu, yang pertama tugas perusahaan, yaitu yang pertama penentuan target audiens, yang kedua pemilihan proposisi, yang ketiga tujuan komunikasi dan anggaran komunikasi, keempat briefing untuk lembaga konsultasi komunitas, yang selanjutnya ada tugas untuk agensi konsultasi komunikasi, yaitu penciptaan dan pelaksanaan, kemudian pra-pengujian, yang selanjutnya instrumen komunikasi. Dan yang terakhir itu tugas perusahaan. Yang nomor 8 itu ada pemantauan dan penelitian dampak. Yang kesembilan ada manajemen pengalaman pelanggan. Next. Di sini yang selanjutnya itu ada penentuan target audiens. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan target audiens komunikasi, yaitu dengan pertanyaan kepada siapa kita ingin menyampaikan pesan. Target komunikasi ini tidak harus sama dengan target pemasaran karena tidak hanya calon pembeli yang ingin dijangkau, tetapi juga kelompok-kelompok yang berpengaruh penting dalam proses pembelian. Eh, Penting juga untuk mengetahui apakah tujuan komunikasi adalah mempertahankan pengguna yang sudah ada atau menarik pembeli baru. Di sini itu ada tiga dimensi. Yang pertama ada dimensi strategis, di mana dimensi ini tuh berkaitan dengan penggunaan produk atau merek secara nyata. Contohnya, apakah perusahaan ingin berkomunikasi lebih banyak dengan pengguna produk yang sudah ada atau dengan orang yang belum menggunakan produk tersebut. Yang kedua ada dimensi kreatif. Dimensi ini tuh berkaitan dengan nilai-nilai pelanggan, yaitu alasan mengapa mereka menggunakan merek tersebut. Informasi ini membantu tim kreatif di agensi iklan memahami hubungan antara target audiens dan merek. Yang ketiga ada dimensi media, di mana dimensi ini tuh merujuk pada karakteristik umum target audiens yang tidak tergantung pada merek seperti usia, kelas, pendapatan, kebiasaan, hobi, dan gaya hidup. Dimensi ini tuh penting dalam proses kreatif untuk menggambarkan seperti apa rata-rata pengguna merek tersebut. Ini juga berkaitan dengan brand personality atau kepribadian merek yang berguna untuk merumuskan tujuan komunikasi dan merencanakan media yang akan digunakan. Next. Yang selanjutnya ada memilih proposisi. Proposition merupakan pesan dalam komunikasi pemasaran, yaitu apa yang ditawarkan merek atau produk kepada konsumen untuk membuat hidup mereka lebih baik. Proposition ini berasal dari positioning merek yang sudah dipilih dan bisa dianggap sebagai versi sederhana dari janji yang dibuat merek kepada konsumen. Di sini ada jenis nilai pelanggan yang penting dalam menyusun peran komunikasi. Yang pertama itu nilai instrumental, yaitu berkaitan dengan karakter fisik produk yang nyata. Nilai ini penting pada produk yang berfungsi untuk memecahkan masalah praktis. Yang kedua ada nilai final atau abstrak. Ini berkaitan dengan karakteristik produk yang lebih abstrak seperti citra, perasaan, atau kepribadian merek. Next. Masih dalam memilih proposisi, di sini tuh
Procter dan Gamble sangat fokus pada produk yang menyelesaikan masalah praktis menggunakan alat seperti AdMap untuk memilih pesan komunikasi. AdMap ini memerlukan 4 pertanyaan sederhana yang harus dijawab. Yang pertama itu, apa yang sedang dilakukan oleh kelompok sasaran saat ini? Yang kedua, apa yang sedang dipikirkan oleh kelompok sasaran saat ini? Dan yang ketiga, apa yang seharusnya dipikirkan oleh kelompok sasaran? Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh kelompok sasaran? Jika ada perbedaan antara citra dan identitas yang berkaitan dengan nilai instrumental, hal ini bisa diperbaiki melalui kampanye komunikasi yang jelas. Namun, jika perbedaan berkaitan dengan nilai abstrak, komunikasi sulit mengubah citra secara drastis karena merek harus tetap konsisten dengan kepribadiannya. Teknik seperti perceptual mapping atau pemetaan persepsi dapat membantu menggambarkan posisi yang diinginkan merek dan bagaimana perusahaan ingin menyesuaikan citra tersebut. Next. Yang selanjutnya ada tujuan komunikasi dan anggaran komunikasi. Yang pertama itu ada mengukur hasil dan efek. Tujuan komunikasi itu adalah tujuan komunikasi adalah hasil komunikasi yang diinginkan sebagai alat dalam proses perencanaan komunikasi. Tujuan harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable, ambisius, realistic, dan timed. Tujuan yang jelas dan terukur dapat digunakan sebagai standar untuk menilai apakah sebuah kampanye komunikasi berhasil atau tidak. Nah, di sini ada hubungan antara tujuan dan pengukuran hasil. Pengukuran hasil sangat terkait erat dengan tujuan komunikasi. Jika tidak ada tujuan yang jelas, maka pengukuran hasil menjadi kurang berarti. Jadi, pengukuran hasil itu mengukur sejauh mana tujuan komunikasi ini telah tercapai. Nah, untuk memastikan bahwa hasil yang diukur ini benar-benar disebabkan oleh komunikasi yang dilakukan, perlu dilakukan penelitian efek. Penelitian efek ini mencari hubungan sebab akibat antara input, dalam hal ini komunikasi, dan output, yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang benar-benar menggambarkan efek yang diinginkan tuh antara lain ada advertising awareness atau kesadaran terhadap iklan. Yang kedua ada brand awareness atau kesadaran terhadap merek. Dan yang terakhir itu ada brand association atau asosiasi yang terbentuk terhadap merek. Next. Kemudian yang selanjutnya ada pemilihan tujuan komunikasi. Di sini itu eh, muncul pertanyaan apa yang ingin kita capai untuk siapa dan kapan. Dan di sini itu fokus kepada apa yang ingin dicapai. Biasanya komunikasi itu tuh memiliki tujuan yang umum itu meningkatkan penjualan, mendapatkan keuntungan lebih banyak, atau menarik lebih banyak pengunjung dan sebagainya. Namun tujuan komunikasi yang sebenarnya itu harus diturunkan dari tujuan pemasaran tersebut. Nah, dalam model dan variabel untuk tujuan komunikasi dalam literatur pemasaran itu ada berbagai diagram yang membantu memilih variabel yang bisa dijadikan sebagai tujuan komunikasi. Antara lain itu ada hierarki efek komunikasi klasik. Namun di sini itu menyoroti terkait dengan salah satu diagram yang menghubungkan input dan output secara eksplisit, yaitu advertising response matrix yang ada di gambar kanan itu dari Franzen 1998. Nah, di sini itu ada yang pertama communication input, di mana tingkat input komunikasi menggambarkan seberapa besar upaya komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini tingkat input itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama komponen kualitatif di kategori A dan komponen kuantitatif di kategori B. Kualitatif ini karakteristik isi kampanye komunikasi, sedangkan kuantitatif ini adalah ukuran kuantitas atau volume dari upaya komunikasi. Kemudian yang kedua ada output at individual level, di mana ini tingkat kedua dalam pengukuran komunikasi adalah respon individu dari orang-orang di target audience. Respon ini harus diukur oleh perusahaan melalui riset pasar dan terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama itu ada respon komunikasi, di mana reaksi terhadap satu atau beberapa bentuk komunikasi. Yang kedua ada respon merek atau brand respon. Ini berkaitan dengan bagaimana orang mengenal dan mengasosiasikan merek. Dan yang ketiga, ada respon perilaku merek atau brand behavior respon. Ini adalah niat atau tindakan nyata yang berkaitan dengan merek. Yang terakhir, yang nomor 3 itu ada market respon. Ini tingkat ketiga mengacu pada efek keseluruhan di tingkat pasar, seperti besarnya dan
seperti besarnya dan kekuatan preferensi merek di pasar, penjualan, pangsa pasar, elastisitas harga atau sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga, margin keuntungan, dan arus kas atau cash flow. Efek-efek ini juga bisa terjadi dalam berbagai jangka waktu, yaitu efek langsung setelah satu kali komunikasi, efek jangka pendek dalam 1 tahun, dan efek jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun. Dalam matriks respon iklan atau respon pasar seperti penjualan kategori F dan perilaku pembelian individu di kategori E itu merupakan tujuan pemasaran. Jadi, eh, tujuan komunikasi yang paling jelas itu adalah dalam kategori D, di mana di sana ada brand awareness atau kesadaran merek. Kemudian ada brand association, yaitu asosiasi merek. Bagian tengah dari matriks respon iklan kategori C, D, dan E, kecuali loyalitas merek dan pembelian ulang, ini berisi semua kemungkinan tujuan komunikasi. Pemilihan variabel tujuan tergantung pada bottleneck atau hambatan besar yang ingin diatasi. Penelitian pasar dan proposition yang diinginkan menjadi dasar pemilihan tujuan komunikasi yang spesifik. Tujuan harus kuantitatif dan memiliki batas waktu. Misalnya dalam setengah tahun 80% dari target audiens atau wanita di atas 30 tahun ini harus pernah mendengar merek kita. Next. Kemudian ada penentuan anggaran. Jadi setelah tujuan komunikasi ini ditentukan, langkah berikutnya itu adalah menentukan anggaran komunikasi. Kedua langkah ini saling berkaitan erat karena tujuan yang ambisius biasanya membutuhkan anggaran yang besar. Di sini ada 4 metode penentuan anggaran komunikasi yang umum digunakan. Yang pertama itu persentase dari omset. Anggaran ditentukan berdasarkan persentase dari penjualan tahun lalu atau penjualan yang diperkirakan. Yang kedua ada anggaran yang mampu ditanggung perusahaan. Anggaran ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan saat itu. Yang ketiga, menyesuaikan dengan anggaran pesaing. Anggaran dibuat sebanding dengan anggaran yang digunakan oleh pesaing. Yang keempat ada berdasarkan tujuan dan tugas. Anggaran ditentukan berdasarkan apa yang ingin dicapai dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Adapun beberapa kekurangan yang dihadapi metode-metode tersebut. Metode pertama dan kedua ini menggunakan penalaran terbalik. Omset menentukan anggaran promosi, bukan anggaran promosi yang menentukan omset. Sementara kekurangan pada metode ketiga telah menyesuaikan dengan anggaran pesaing, memiliki resiko karena tidak pasti apakah pesaing menggunakan anggaran mereka secara efektif. Metode terbaik untuk menentukan anggaran ini berdasarkan tujuan dan tugas. Metode ini dianggap paling baik karena anggaran dibuat berdasarkan apa yang ingin dicapai, yaitu tujuan komunikasi, berapa biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka perusahaan itu harus menentukan hal-hal seperti cakupan yang diinginkan atau berapa banyak orang yang dijangkau, dan yang kedua jumlah kontak yang diperlukan per konsumen, yaitu berapa kali konsumen harus melihat pesan. Next. Selanjutnya ada briefing dan persyaratan komunikasi. Dalam hal ini tuh dijelaskan bahwa biro iklan hampir selalu terlibat dalam proses pengembangan kampanye dan pemilihan media. Untuk menyampaikan tugas kepada biro iklan ini tuh perusahaan harus menggunakan dokumen yang disebut dengan pengarahan atau briefing, yaitu deskripsi tentang apa yang diharapkan oleh dari biro iklan. Manajer pemasaran atau manajer merek bertanggung jawab utama dalam proses penyusunan pengarahan ini. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan bersama biro iklan harus memberikan persetujuan terhadap pengarahan tersebut. Di sini ada informasi untuk pengarahan ini bisa diambil dari rencana pemasaran perusahaan. Secara singkatnya itu ada latar belakang pemasaran, yaitu yang pertama tentang apa, perusahaan dan merek atau produk. Yang kedua ada lingkungan atau ringkasan analisis SWOT dan masalah utama. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan kampanye. Yang nomor yang nomor 3 itu ada target audiens komunikasi. Yang keempat ada janji dan bukti. Yang kelima kepribadian merek. Yang keenam sasaran dan anggaran komunikasi yang terukur. Kemudian selanjutnya ada prasyarat di mana nomor 7 itu ada media dan sumber daya. Yang ke-8 prasyarat lainnya misalnya gaya dan perencanaan waktu. Eh, Media dan sumber daya pada komponen 7 ini menjelaskan keinginan perusahaan terkait alat promosi lain misalnya promosi daring dan pilihan media. Ini memerlukan pengarahan yang jelas karena
Pengarahan yang jelas dan terdefinisi dengan baik ini sangat penting bagi biro iklan, karena seringkali biro iklan ini mengeluh karena perusahaan tidak tahu cara membuat briefing yang baik. Masalah utamanya adalah perusahaan tidak membuat pilihan yang jelas dan menginginkan terlalu banyak hal sekaligus. Briefing yang tidak jelas menyebabkan biro iklan ini kebingungan dan kampanye yang dibuat bisa menyimpang dari tujuan awal yang mengakibatkan kampanye bisa berjalan ke arah yang salah. Oleh karena itu, biro iklan ini harus dipilih dengan biro iklan yang profesional yang biasanya menolak menyetujui briefing yang belum lengkap atau tidak jelas. Setelah briefing disetujui, tugas perusahaan selesai dan tanggung jawab beralih sepenuhnya ke biro iklan untuk melaksanakan kampanye. Next. Oke, sekarang masuk ke materi pembuatan dan eksekusi. Nah, jadi dalam membuat iklan yang efektif, kita itu nggak cukup hanya menyampaikan pesan. Kenapa? Karena pesan yang biasa-biasa aja itu cenderung tidak menarik perhatian audiens. Nah, disinilah kreativitas itu berperan. Nah, jadi kreativitas ini akan membantu menyampaikan pesan dengan cara yang unik, menyenangkan, dan juga mudah diingat. Nah, hasil dari kreativitas ini itu disebut dengan konsep, di mana konsep ini itu semacam ide utama yang menjembatani antara pesan dan media iklannya. Nah, jadi proses kreatif ini itu biasanya melibatkan dua peran utama di biro iklan, yaitu copywriter dan art director, di mana mereka berdua ini itu bekerja sama untuk menciptakan daya tarik atau hook yang bisa dipakai dalam kampanye iklan. Nah, hal ini tuh bisa digunakan berulang kali kalau misalkan konsepnya itu kuat. Selanjutnya, nah untuk di sini ada dua gambar di mana di gambar pertama ini itu menjelaskan proses pengembangan konsep kreatif dalam iklan dimulai dari pesan brand positioning sampai alat dan media yang digunakan. Nah, di mana brand positioning ini tuh kita ingin produk kita itu dikenal di masyarakat itu produk yang seperti apa. Nah, kemudian ada communication message. Jadi iklan kita itu tuh ingin memberikan pesan apa dalam produk kita. Selanjutnya ada creative concept. Nah, di creative concept ini memiliki tiga syarat utama, di mana yang pertama itu ada berbeda dari yang lain, kemudian yang kedua tahan lama atau berkelanjutan, yang ketiga itu sesuai dengan kategori serta merek yang diiklankan. Dan yang terakhir itu komunikasi tools atau alat dan media komunikasi. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini itu disebut dengan proses yang mana membuat satu hal terlihat besar dengan mengambil satu ide atau ciri khas merek dan menunjukkannya dengan cara yang kreatif dan mudah diingat. Jadi intinya konsep kreatif itu adalah tentang menghubungkan sesuatu yang sudah dikenal, misalkan seperti sifat manusia, kemudian peribahasa atau momen tertentu dengan merek secara unik dan menarik. Misalkan itu membandingkan kecepatan sepatu Nike dengan hewan tercepat atau mengaitkan kebahagiaan dengan produk rokok setelah kejadian tidak menyenangkan. Contohnya itu ada merek Hamlet Cigar, di mana Hamlet Cigar ini itu menggunakan konsep kebahagiaan dengan menggambarkan seseorang yang tetap bahagia setelah kecelakaan kecil berkat rokok Hamlet. Sementara itu Nike itu menggunakan konsep kecepatan dengan mengibaratkan sepatu mereka itu secepat anjing greyhound. Nah, jadi sederhananya itu perusahaan itu perlu mencari hal unik dari merek mereka lalu menyampaikannya dengan cara yang relate dengan kehidupan sehari-hari tapi tetap mencolok dan juga berkesan. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya ada pra pengujian. Jadi sebelum sebuah iklan itu benar-benar tayang ke publik, biasanya itu perusahaan melakukan yang namanya pra pengujian. Nah, jadi pra pengujian ini adalah proses mengevaluasi iklan sebelum ditayangkan untuk melihat apakah pesan iklan sudah jelas dan menarik bagi audiens. Nah, jadi kita mencek dulu sebelum benar-benar iklan itu tayang adalah hal penting untuk menghindari resiko kegagalan di kemudian hari, terutama karena biaya produksi dan penayangan iklan itu kan biasanya tidak murah. Nah, pra pengujian itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, ada uji konsep, yaitu menguji ide atau sketsa awal iklan.
Nah, cara ini itu tuh fleksibel karena mudah diubah sesuai masukan. Yang kedua ada uji kualitatif. Jadi uji kualitatif ini tuh menggunakan versi iklan hampir jadi sehingga hasilnya itu lebih nyata, tetapi revisi di tahap ini itu biasanya lebih mahal. Kemudian yang ketiga ada uji kuantitatif, yang mana ini uji yang berbasis data atau angka, misalkan kita bisa menggunakan survei atau A or B testing online untuk melihat respon audiens secara terukur. Jadi, walaupun hasil prapengujian itu kadang kurang mencerminkan situasi nyata, proses ini itu tetap penting atau bermanfaat sebagai alat prediksi awal sebelum iklan itu resmi dijalankan. Kalau misalkan dari awal iklan itu tidak memberikan dampak positif, besar kemungkinan iklan itu tuh juga tidak akan efektif ketika sudah diluncurkan. Oke, selanjutnya itu masuk ke alat dan media komunikasi. Nah, jadi komunikasi pemasaran itu tidak hanya soal iklan atau promosi. Ada 11 alat yang bisa kita gunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu mulai dari elemen visual seperti logo dan kemasan, yang mana ini itu memperkuat identitas merek sampai interaksi langsung dalam pelayanan yang sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Selanjutnya juga ada komunikasi online seperti sosial media atau website, di mana nanti yang akan saya jelaskan lebih lengkapnya di materi setelah ini. Selanjutnya juga ada iklan, di mana iklan itu menjadi alat utama untuk menjangkau konsumen luas, sedangkan sedangkan promosi penjualan seperti diskon itu tuh efektif untuk menarik perhatian. Tapi perlu kita kendalikan agar tidak merusak citra merek itu sendiri. Nah, kemudian untuk relasi yang jangka panjang, perusahaan itu bisa menggunakan pemasaran langsung, misalnya lewat email atau telemarketing. Dan untuk pasar B2B, penjualan pribadi seperti kunjungan atau pameran juga sangat penting. Selain itu ada juga hubungan masyarakat atau public public relationship yang sangat berguna untuk membangun reputasi khusus saat kritis. Selanjutnya ada sponsorship juga jadi strategi umum terutama di dunia olahraga. Namun kini itu acara juga menjadi alat komunikasi yang powerful. Perusahaan bisa menyelenggarakan acara sendiri untuk menciptakan pengalaman merek yang lebih mendalam atau ikut mendukung acara pihak lain. Nah, untuk lebih jauh lagi, acara-acara besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia itu sering dipakai untuk membentuk citra destinasi atau kota, di mana acara itu tuh biasanya itu membawa kebanggaan warga dan mendatangkan wisatawan. Tapi perlu realistis juga karena biayanya itu besar dan dampaknya tidak selalu sesuai harapan. Namun ketika dikelola dengan strategi pendukung yang tepat, hasilnya itu bisa sangat positif seperti yang terjadi pada Afrika Selatan saat Piala Dunia. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait komunikasi daring atau online communication. Nah, jadi saat ini itu kan hampir semua bentuk komunikasi itu terjadi secara online. Nah, dan komunikasi daring itu tuh makin dominan, terutama setelah pandemi. Nah, jadi kita bisa mengakses lewat berbagai perangkat seperti ponsel pintar, TV pintar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya komunikasi daring itu terdiri dari berbagai bentuk. Di sini ada yang pertama itu situs web dan konten, di mana konten yang baik itu bisa menarik pengunjung dan membentuk citra merek. Contohnya itu ada blog atau infografis yang informatif. Tapi punya situs web saja itu nggak cukup, jadi harus bisa ditemukan atau findability, di mana ditemukannya itu bisa di Google, baik secara organik lewat SEO maupun dengan iklan berbayar seperti Google Ads. Jadi bahkan sekarang itu pencarian suara itu seperti lewat Siri atau Google Home juga harus dioptimalkan. Nah, selanjutnya situs itu harus dirancang agar pengunjung itu mau melakukan tindakan seperti mendaftar atau membeli. Nah, ini itu disebut dengan optimasi konversi. Kemudian yang selanjutnya itu ada media sosial fungsi, di mana media sosial itu tuh menjadi kekuatan besar. Di media sosial inilah orang itu bebas berbagi pendapat, baik positif atau negatif, sehingga bisa mempengaruhi citra sebuah merek dalam hitungan detik. Nah, itu sebabnya perusahaan itu harus bijak dalam menggunakan media sosial.
entah dengan membuat postingan sendiri maupun menggandeng influencer atau mengajak konsumen berinteraksi langsung. Untuk yang selanjutnya itu ada media sosial, itu dikelola sendiri oleh perusahaan. Jadi media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok itu menjadi alat penting bagi perusahaan untuk menyampaikan pesan ke calon pelanggan. Jadi banyak perusahaan mempunyai akun resmi mereka sendiri untuk berbagi informasi, promosi, ataupun membagikan cerita yang menarik. Contohnya itu ada McDonald's dan Coca-Cola yang punya jutaan pengikut di Twitter. Nah, selanjutnya ada iklan online. Jadi iklan online ini berarti menempatkan iklan di website, aplikasi, ataupun media sosial. Bentuknya itu bisa berupa gambar, video, ataupun teks. Walaupun tidak semua orang membuka iklan tersebut, tapi iklan itu tetap bisa meningkatkan kesadaran orang terhadap merek karena iklan tersebut sering terlihat. Kelebihannya itu, iklan ini bisa disesuaikan dengan minat dan perilaku orang, dan bisa dicoba dalam berbagai versi untuk melihat mana yang paling efektif. Yang selanjutnya ada email marketing. Jadi email marketing adalah mengirimkan promosi atau informasi lewat email langsung ke calon pelanggan. Tapi karena ada aturan perlindungan data, perusahaan hanya boleh mengirim email ke orang yang sudah memberi izin. Jika tidak, hal itu bisa terkena denda. Dan strategi ini termasuk jenis promosi yang langsung dilakukan oleh merek itu sendiri. Yang selanjutnya ada pemasaran viral dan konten dari konsumen. Jadi media sosial itu mempermudah pesan menyebar cepat dari satu orang ke orang lain. Misalnya kalau seseorang menyukai atau membagikan postingan, hal itu bisa langsung dilihat teman-temannya. Perusahaan bisa memanfaatkan hal ini dengan membuat konten yang menarik untuk disukai dan dibagikan. Jika kontennya sukses, orang-orang akan mulai membuat postingan sendiri tentang merek tersebut. Hal ini disebut sebagai konten buatan pengguna atau user generated content. Contohnya itu jika perusahaan bisa mengajak konsumen untuk selfie dengan produk dan mempostingnya di Instagram. Dan cara tersebut membuat orang lebih terlibat dengan merek tersebut. Dan pemasaran viral ini juga murah dan bisa dilakukan oleh bisnis kecil juga. Tapi hasilnya tidak selalu bisa diprediksi karena banyak merek mencoba cara ini mungkin akan makin sulit menonjol. Karena itu bisa juga dengan dikombinasikan dengan strategi PR, misalnya melibatkan media atau jurnalis agar membantu menyebarkan pesan tersebut. Yang selanjutnya ada pemasaran influencer. Jadi daripada percaya iklan dari perusahaan, orang lebih percaya rekomendasi dari teman. Itu menjadi dasar dari pemasaran influencer, menggunakan orang yang dianggap teman atau panutan di media sosial untuk mempromosikan produk. Jadi ada dua jenis influencer. Yang pertama ada makro influencer, yaitu selebriti atau tokoh terkenal dengan banyak pengikut. Yang kedua ada micro influencer, yaitu orang yang dikenal secara lokal seperti tokoh masyarakat ataupun teman ataupun rekan kerja. Jadi untuk memilih influencer, perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah mereka terlihat cocok dan wajar mempromosikan produk tersebut, apakah karakter mereka sejalan dengan citra merek perusahaan, dan apakah mereka cukup dikenal oleh target pasar, serta apakah mereka aktif berinteraksi dengan pengikut yang mereka miliki. Dan influencer ini biasanya dibayar dan mereka harus menyebutkan bahwa kontennya adalah iklan. Meskipun begitu, dampak yang terasa jika situs atau penjualan meningkat setelah mereka mengiklankan produk. Namun, perusahaan juga harus siap jika influencer mengalami masalah atau kehilangan pengaruh. Maka kerjasama pun harus segera dihentikan supaya produk tidak terdampak dari masalah yang dialami oleh influencer. Selanjutnya, ada strategi komunikasi untuk usaha kecil. Usaha kecil atau UKM biasanya punya anggaran terbatas, jadi mereka bisa mengandalkan media online yang murah dan lebih tepat sasaran. Strategi yang bisa digunakan oleh usaha kecil yang pertama itu bisa menceritakan kisah merek secara jujur dan menarik ke calon pelanggan. Yang selanjutnya ada membuat situs web yang mudah ditemukan lewat mesin pencari atau SEO.
Yang selanjutnya ada aktif untuk berkomunikasi dengan pelanggan di media sosial, lalu melakukan acara kecil yang menarik untuk target pasar, lalu menghubungi jurnalis lokal untuk meliput bisnis yang sedang dijalankan, lalu bekerja sama dengan UKM lain untuk promosi bersama, mengajak pelanggan jadi duta merek dengan membagikan cerita mereka, dan meminta ulasan serta tanggapi ulasan negatif dengan cepat agar eee, tidak menyebar ulasan negatif tersebut. Dan selanjutnya ada bisa memanfaatkan influencer lokal serta menggunakan email marketing secara bijak. Next. Ya, selanjutnya ada pemantauan hasil. Jadi setelah kampanye dijalankan, penting untuk mengecek apakah target sudah tercapai, dan hal ini tuh disebut tahap evaluasi. Banyak yang menganggap kampanye sukses karena jumlah tampilan tinggi, padahal yang lebih penting adalah apakah hal itu bisa benar-benar mendorong orang membeli ataupun tidak. Jadi perusahaan perlu mengukur hasil yang konkret seperti peningkatan penjualan. Lalu ada riset efek pemasaran. Jadi untuk mengetahui apakah hasil yang didapat memang karena kampanye pemasaran, ada dua cara utama. Yang pertama ada model kausal, jadi menganalisis data dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada hubungan antara kegiatan pemasaran dan hasil yang dicapai, seperti peningkatan penjualan ataupun pangsa pasar. Yang kedua ada eksperimen, yaitu melakukan pengujian langsung, misalnya dengan A/B testing. Ini berarti membagi audiens menjadi dua kelompok dan memberikan perlakuan berbeda, misalnya desain iklan yang berbeda, lalu membandingkan hasilnya seperti jumlah pembelian ataupun kunjungan situs. Next. Selanjutnya ada pengukuran hasil dan efek komunikasi. Jadi matriks respon iklan adalah alat yang membantu memilih tujuan komunikasi dan juga dapat digunakan untuk mengukur hasilnya. Ada beberapa sumber data yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana iklan dan komunikasi berdampak pada konsumen dan pasar. Di situ terdapat tabel. Jadi, yang pertama itu ada communication input, jadi mencakup karakteristik iklan dan media yang dipilih, serta berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan dan seberapa banyak orang yang terpapar iklan tersebut. Yang kedua ada output pada tingkat individu, adalah bagaimana orang merespon komunikasi dan bagaimana mereka merespon merek, termasuk perilaku mereka terhadap merek. Dan yang terakhir itu ada output pada tingkat pasar. Jadi menunjukkan respon pasar secara keseluruhan. Jadi pelacakan komunikasi dan pelacakan merek dilakukan secara terus-menerus untuk mengukur kesadaran dan asosiasi merek. Ini membantu mengetahui seberapa kuat merek di mata konsumen. Data perilaku pembelian, khususnya untuk pembelian online, juga tersedia dan dapat digunakan untuk melihat efek iklan secara nyata. Misalnya ada panel konsumen yang mencatat produk, apa yang dibeli, dan program TV apa yang ditonton oleh rumah tangga. Ini itu penting untuk mengamankan pelan sepanjang perjalanan perusahaan. Beberapa prinsip yang berkepanjangan ini mencakup semua momen ketika pelanggan berhubungan dengan perusahaan, baik secara langsung maupun online. Hubungan ini bisa berupa kontak pribadi atau kontak non-pribadi, misalnya melalui website. Intinya, perusahaan ingin memastikan komunikasi dengan pelanggan berjalan dengan konsisten dan menyenangkan agar pelanggan merasa puas dan tetap setia pada merek tersebut. Next. Nah, Yang selanjutnya ada studi kasus. Kelompok kami mengambil tentang strategi komunikasi pemasaran kopi kenangan. Jadi kopi kenangan adalah brand minuman kopi Grab and Go yang berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata dan James Prananto. Brand ini menyasar pasar kopi dengan cita rasa premium tetapi dengan harga terjangkau. Menyasar segmen konsumen muda usia 18 sampai 35 tahun di perkotaan. Kopi Kenangan memanfaatkan storytelling yang kuat dengan nama-nama menu yang unik seperti kopi kenangan mantan, kopi lupakan dia, dan yang lainnya. Yang menarik secara emosional dan membangun koneksi dengan konsumen muda, Kopi Kenangan aktif di Instagram, TikTok, dan Twitter menggunakan konten-konten relatable, meme, dan kampanye digital yang cepat viral. Mereka sering menggunakan influencer marketing
dan kolaborasi dengan konten kreator lokal. Contohnya itu kampanye hashtag lupakan dia challenge di TikTok pada tahun 2021 yang berhasil meningkatkan engagement hingga lebih dari 2 juta views dalam 2 minggu. Aplikasi mobile Kopi Kenangan menawarkan sistem poin dan reward. Jadi, eh, yang mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang. Mereka juga memanfaatkan push notification dan personalized offer berdasarkan perilaku konsumen. Mereka menjalan mereka menjalin kolaborasi dengan brand besar seperti ShopeePay, OVO, dan GrabFood untuk promosi cashback dan diskon bundling. Contohnya itu kolaborasi dengan ShopeePay di tahun 2022 yang menghasilkan peningkatan transaksi hingga 25% di periode promo yang berlangsung. Kopi Kenangan mempertahankan identitas visual yang konsisten seperti logo minimalis, warna hitam putih, desain clean dan modern yang resonan dengan kalangan urban muda. Hasilnya, pada tahun 2021, Kopi Kenangan berhasil mendapatkan pendanaan seri B senilai 109 juta dolar dari investor internasional termasuk Sequoia Capital dan Falcon Edge. Valuasi Kopi Kenangan mencapai lebih dari 1 miliar dolar dan menjadikannya sebagai startup F&B pertama dari Indonesia yang berstatus unicorn pada tahun 2022. Pertumbuhan outlet dari 20 gerai pada tahun 2018 menjadi lebih dari 850 outlet di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara pada akhir 2023. Dan brand awareness Kopi Kenangan berada di top 3 dalam kategori kopi Grab and Go di Indonesia menurut survei Jakpat pada tahun 2023. Strategi komunikasi pemasaran Kopi Kenangan yang mengedepankan storytelling emosional, pemanfaatan digital marketing, dan kemitraan strategis terbukti berhasil meningkatkan brand equity dan skala bisnis secara signifikan. Mereka berhasil menciptakan ekosistem loyalitas pelanggan melalui aplikasi dan branding yang kuat secara konsisten. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.